Assalamualaikum Sobat Guru. Halo, ketemu lagi dengan saya Bu Juna. Semoga selalu semangat berbagi dan semangat untuk belajar. Kali ini saya akan berbagi tentang pengembangan kompetensi coaching menggunakan alur supervisi akademik. Untuk tugas kali ini, saya satu tim dengan Ibu Reni dari SDN Sugerlor 2 Maesan dan Ibu Aisyah dari TK Yabunaya. Tentunya, tugas ini dapat tersusun atas inspirasi dari Ibu Halila sebagai pengajar praktik, Bapak Fauzi sebagai fasilitator, dan Mam Sofi yang juga sebagai pengajar praktik. Berikut adalah gambaran umumnya. Jadi, teknik coaching yang akan kita lakukan itu menggunakan alur supervisi akademik. Yang pertama ada tahap prasupervisi, yang kedua ada tahap supervisi, dan yang ketiga ada tahap pasca supervisi. Nah, di sini saya berperan sebagai supervisor dan Bu Reni sebagai coach dan Bu Aisyah sebagai coachee. Jadi, pada tahap 1 prasupervisi, saya dan Bu Reni akan melakukan diskusi. Untuk supervisi, Bu Aisyah dan Bu Reni yang akan melakukan diskusi. Dan pada tahap ketiga, pasca supervisi, Bu Juna dan Bu Reni, saya sendiri yang akan melakukan diskusi kembali. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bondowoso akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu dalam rangka supervisi akademik. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Junaida dari SMA Negeri 1 Prajekan. Saya Ibu Reni Sri Susanti dari UPTD SPF SDN Sugerlor 2 Maesan. Saya Ibu Aisyah dari TK Yabunaya Bondowoso. Assalamualaikum Ibu Reni. Waalaikumsalam Bu Juna. Baik Ibu, di sini saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan rubrik penilaian yang terdiri dari 3 kompetensi ya Ibu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, lalu menggunakan alur tita atau bagaimana sih nantinya Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee. Dan bagaimana nih nantinya coachee menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Ya, nanti jangan lupa ya Bu, saat melakukan proses coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu sebelum proses coaching. Pertanyaan pertama, apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, jadi dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Mungkin yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present. Dengan mendengarkan aktif, nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Begitu Bu. Baik Ibu, lalu apa ada indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya lihat adalah apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya dengan baik. Begitu Bu. Iya Bu Reni, oke, mungkin itu saja ya Bu pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Setelah melakukan coaching, nanti kita akan bertemu lagi ya Bu Reni.
Iya Bu Juna, terima kasih Bu. Sama-sama Bu, monggo. Monggo. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam Bu Reni. Katanya ada yang mau dibicarakan. Betul Bu. Kira-kira mau bicara tentang apa ya Bu? Saya ada waktu kira-kira 15 sampai 20 menit saja. Oke Bu Reni. Iya Bu Reni nih, ada yang mau saya sampaikan nih Bu dan saya ceritakan kepada Bu Reni mengenai rekan-rekan guru di sekolah saya Bu Reni. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton Bu Reni. Pembelajarannya itu masih menggunakan metode yang lama, metode konvensional, yaitu dengan ceramah. Terkadang membuat siswa-siswa saya itu bosan Bu Reni dalam pembelajarannya. Nah, yang saya inginkan ini, saya ingin pembelajarannya lebih bervariatif Bu Reni. Tidak memungkiri kan ya, pada zaman sekarang ini sudah perkembangan teknologinya itu sudah sangat pesat. Jadi sebagai guru kita harus menyesuaikan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang ini Bu Reni. Iya Bu Aisyah. Jadi harapan Ibu nanti apa ya Bu Aisyah? Siap. Begini Bu Reni, yang saya harapkan itu saya mengetahui bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru nih supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya di sekolah. Seperti itu Bu Reni. Baik Bu Aisyah. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materinya ya Bu? Iya Bu. Kira-kira perubahan yang cara penyampaian materinya seperti apa yang Bu Aisyah inginkan? Jadi perubahannya itu dalam bentuk metode atau model Bu, atau juga bisa jadi media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang nih Bu ya, yang lagi marak nih, yaitu aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti puisi, juga bisa menggunakan PowerPoint Bu. Juga itu sudah cukup bagus Bu. Baik, jadi inti penyampaiannya materinya lebih bervariatif ya Bu? Betul Bu. Misalnya dengan kondisi idealnya ada level, nah misalnya itu ada kondisi yang idealnya ada level 1 sampai 10. Kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa Bu Aisyah? Menurut saya nih Bu ya, masih di level 5 Bu Reni ya. Karena di sekolah saya itu juga masih banyak guru-guru yang senior yang masih menggunakan metode yang lama, yaitu metode ceramah Bu Reni. Masih di level 5 ya Bu. Jadi kira-kira kapan Bu Aisyah ingin adanya perubahan nanti? Dan ingin level keberapa Bu Aisyah? Kalau yang saya inginkan itu sih Bu, level 7 gak apa-apa Bu. Sudah cukup baik menurut saya. Karena mengingat di sekolah itu masih banyak guru-guru yang senior Bu Reni. Bu Aisyah menginginkan ke level 7. Nah, kira-kira ide atau rencana apa yang akan Ibu buat terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu Aisyah nantinya? Ya Bu Reni, sebenarnya itu yang masih saya pikirkan ya Bu ya. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu Bu kepada rekan-rekan guru secara bergiliran, seperti itu Bu Reni. Baik Bu Aisyah. Bu Aisyah berencana akan mengadakan mentoring, yaitu berdampingan secara individu. Adakah strategi lain yang selain menggunakan mentoring yang ingin Ibu Aisyah gunakan? Mungkin nanti saya akan mengkonsultasikannya dulu pada kepala sekolah Bu Reni untuk membuat workshop ya Bu ya, atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Baik Bu Aisyah, berarti menggunakan dua ya, melakukan mentoring, juga berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana Bu Aisyah? Sepertinya Bu Reni untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Bu ya. Mengingat tadi banyak kondisi guru-guru di sekolah juga yang masih banyak yang senior Bu Reni. Mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop itu.
membutuhkan biaya yang lebih banyak, juga membutuhkan narasumber itu Bu Reni, dan juga butuh waktu juga Bu Ren, seperti itu. Oh ya, jadi intinya Bu Aisyah lebih memilih mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Betul Bu. Jadi untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bu Aisyah akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Bu Reni ya, mungkin minggu depan juga saya akan mulai mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Baik, minggu depan ya Bu Aisyah, rencananya akan melakukan kegiatan mentoring. Betul. Adakah yang nanti akan membantu Bu Aisyah dalam pelaksanaan mentoring tersebut? Betul Bu Reni, ini saya juga akan minta bantuan pada guru lain seperti Bu Wulan di sekolah saya yang sudah ahli IT dan juga dalam media pembelajarannya sudah ahli. Saya juga akan minta bantuan kepada Bu Wulan nanti Bu Reni. Ya Bu Aisyah, baik. Jadi fungsinya akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah Bu Aisyah ya? Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk membantu saya dalam melaksanakan mentoring tersebut Bu Reni. Baik Bu Aisyah, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan. Saya tidak sabar lagi ingin mendengar cerita-cerita Bu Aisyah ke depannya. Apakah Bu Aisyah sudah berhasil dalam melakukan perubahan? Tapi mudah-mudahan Bu Aisyah berhasil ya. Amin amin Bu. Tapi sebelumnya, kira-kira apa nih yang Bu Aisyah dapatkan dari perbincangan kali ini? Selama perbincangan kali ini saya mendapatkan gambaran ya Bu tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan saya itu mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif itu dengan metode mentoring yang sudah saya ceritakan tadi Bu. Iya Bu Aisyah, baik Bu Aisyah, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, kita ngobrol-ngobrol hari ini, minggu depan bisa membantu rekan-rekan untuk mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif dengan metode mentoring tadi ya Bu Aisyah. Betul Bu Reni. Terima kasih banyak ya Bu Reni ya atas waktunya. Sama-sama Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini proses coaching sudah selesai ya Bu, sudah berjalan lancar, berjalan baik. Tadi kita ingat kembali, saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu. Indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Reni, apa sudah dilakukan dan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Reni terkait indikator tersebut. Baik Bu, Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan sudah saya meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut Ibu. Baik Ibu, Bu Reni sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, tadi saya amati ada beberapa catatan. Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan alur Tirta dengan menanyakan tujuan kepada coaching. Sesudah itu mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian Bu Reni mengarahkan coaching untuk melakukan atau mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada coaching agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan baik. Tadi saya juga mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus, sudah menerapkan presence atau kehadiran penuh. Ibu sudah mendengarkan aktif dan Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, jadi sudah luar biasa Ibu Reni. Nah, tapi saya ada satu pertanyaan ya Bu ya. Kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pembelajaran setelah melakukan coaching hari ini? Baik Bu Juna, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena
Dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi yang lebih dalam lagi dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu Bu Juna. Ya, luar biasa sekali Bu Reni. Padahal tadi di situ sudah terlihat Bu Reni sudah dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena tadi saya lihat respon dari coaching itu menyampaikan sesuai yang diharapkan. Oke, tapi Bu Reni ingin lebih menggali, sangat luar biasa. Semoga kedepannya Bu Reni lebih baik ya Bu. Dan semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi untuk berbagi pengalaman. Baik Bu Reni. Baik Bu. Iya Bu Reni, mungkin saya cukupkan ya Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 proses coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, semangat untuk berbagi, dan semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 proses coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, semangat untuk berbagi, dan semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.